Ryu dan kedua temannya Dian dan Sony berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar jam 7 pagi. Karena ada tugas kantor buat nyari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum naik, mereka mutusin buat singgah dulu ke rumah tokoh masyarakat di sana. Nanti bakal gue ceritain tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis dari buku lama sesepuh. Penasaran sama ceritanya? Lanjut aja lah. Sekitar jam 10 pagi, mereka bertiga mulai pendakian dari jalur Baderan. Nah, di pos Baderan, mereka ketemu sama sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang yang mau naik ke Gunung Argopuro. Karena mereka baru pertama kali mau mendaki ke Gunung Argopuro, jadi mereka mutusin buat bareng sama rombongan Ryu dan teman-temannya. Di tengah perjalanan, mereka kembali ketemu sama satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta itu ternyata baru juga mau mendaki ke Gunung Argopuro. Jadi mereka nekat mendaki ke Gunung Argopuro tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki ke gunung ini. Akhirnya mereka gabung bersama tim Ryu dan teman-temannya tadi. Jadi total mereka ada 10 orang. Karena beberapa teman ngalamin cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya mereka sampai di mata air satu sekitar jam 6 sore. Jadi udah mulai gelap. Di pelataran mata air satu, mereka ketemu sama 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Mereka langsung diriin tenda, masak buat makan malam. Di pelataran mata air satu, penuh sama 4 tenda dari kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro emang bener-bener buat Ryu sama teman-temannya kedinginan. Karena sepanjang trekking hujan turun deras banget. Karena udah gak sabar buat sampai ke pos mata air satu, akhirnya si Ryu gak sempat make raincoat. Jadi malam itu gak ada hal-hal aneh yang terjadi, dan mereka ngenikmatin malam itu sama kedinginan Gunung Argopuro. Rabu pagi, hari kedua pendakian, dimulai sekitar jam 10 pagi. Karena banyak orang, persiapan perjalanan pun juga agak molor. Mereka yang berjalan beriringan, untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 itu cuma 1 jalur. Jadi mudah buat Ryu buat jalan duluan. Nah, sekitar 2 jam, akhirnya Ryu sama Tony ini sampai duluan di mata air 2. Tapi lagi-lagi Ryu sama Tony harus nunggu temen-temen yang masih ada di belakang. Satu persatu temen akhirnya sampai. Nah, hingga 1 jam berlalu, semuanya udah kumpul di mata air 2. Mereka akhirnya mutusin buat makan siang di mata air 2 sambil ngisi perbekalan air. Jadi kalau ada mata air, buat teman-teman yang daki, tetap cek persediaan airnya. Sekitar jam 1 siang, mereka ngelanjutin perjalanan. Beberapa kali mereka yang di barisan depan harus nunggu teman-teman yang ada di barisan belakang kelihatan. Bagus nih. Karena mereka nggak ingin teman-teman yang ada di belakangku tuh ketinggalan terlalu jauh. Sampai akhirnya mereka semua sampai di pelataran Cikasur sekitar jam 5 sore. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Nah, kali ini si Ryu nggak mau basah konyol kan. Sigap si Ryu tuh langsung gunain raincoat pas hujan derasnya turun. Tim Ryu, tahu kan Ryu
sama dua temennya tadi mutusin buat diriin tenda di bekas bangunan rumah yang beratap gitu. Jadi ada bekas bangunan rumah yang ada atapnya gitu kan. Jadi dia mutusin buat diriin tenda di situ. Sedangkan 3 tim lainnya, si rombongan pendaki yang dari Yogyakarta tadi, mutusin buat diriin tenda di tanah kosong yang gak jauh dari tenda yang didiriin sama tim Riu. Malam pun datang, ya sama lah, malam di gunung dingin kan. Semua anak-anak lebih memilih buat istirahat di dalam tenda. Sekitar jam 10 malam, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta, kayaknya ada 5 tuh, ngedengar langkah kaki yang ngedekat ke tendanya. Mas Oni, Mas Dian. Gak ada sautan sama sekali. Andi dan keempat teman lainnya, kan ada 5. Andi sama keempat teman lainnya tuh cuman saling pandang gitu. Kebayang gak suasana mencekamnya kayak apa? Tapi mereka gak mau mikir macem-macem. Jadi mereka mutusin buat lanjut tidur. Keesokan paginya, si Andi datang ke tenda rombongan Rio buat nanyain siapa yang tadi malam keluar tenda dan jalan menuju ke arah tenda si Andi dan teman-temannya. Kami semua di tenda aja kok, gak ada yang keluar semalaman. Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil, gak ada balasan soalnya. Suara langkah kaki juga gak kedengeran lagi. Kalau teman-teman deket tenda pasti saya tahu, tapi suara langkah kaki itu kedengarannya agak jauh dari tenda kami, kata Andi. Rio sama teman-temannya pun cuman senyum ngedengar cerita si Andi dan kembali ngelanjutin packing barang. Nah, sekitar jam 10 pagi mereka pun mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Mereka nargetin maksimal 2 jam udah sampai ke Cisentor. Untungnya pas di perjalanan menuju ke Cisentor mereka gak dapat kendala apapun. Nah, jadi jam 12 siang mereka udah sampai ke Cisentor. Langsung diriin tenda, makan siang, ngobrol-ngobrol, dan ngelanjutin perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Tapi 3 orang teman-teman yang bareng sama rombongan Rio ini gak ikut. Jadi yang ikut cuma 9 orang. 3 yang gak ikut itu antara lain temennya Rio, si Dian, sama sepasang kekasih mahasiswa yang dari Semarang tadi. Ada kan tadi ketemu sama 2 orang di awal perjalanan. Kita lanjut ya. Menuju ke puncak Gunung Argopuro. Alhamdulillah mereka bersembilan selamat dan gak ada cerita mistis apapun. Namun beda cerita sama yang lagi nunggu tenda. Dian, teman si Rio, ngalamin sebuah ketegangan yang cukup mengerikan. Jarak tenda yang ditempatin Dian sama tenda yang ditempatin sama 2 mahasiswa yang dari Semarang itu cuma dibatasin sama tenda mahasiswa yang dari Jogja. Karena ngerasa bosen, si Dian akhirnya mutusin buat ngehidupin musik yang ada di handphonenya. Jadi sambil ngedengerin musik, sambil rebahan, dia coba buat ngusir rasa bosan di situ. Sampai di musik kelima,
tiba-tiba suaranya itu makin lama makin ngecil, dan hilang. Dia pun kaget. Ngapa tiba-tiba musik handphonenya mati? Padahal baterai juga masih full kok. Dian pun bangun dan langsung ngecek handphonenya. Pas dilihat, handphonenya masih nyala dan musik playernya juga masih hidup. Tapi gak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Si Dian langsung ngelepasin headsetnya dan kembali ngehidupin musiknya. Ternyata hidup. Karena ngerasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia milih buat ngenonaktifin handphonenya dan mencabut baterainya. Dan gak mau nanti ada suara aneh yang kedenger dari handphonenya. Tahu kan? Terus si Dian tuh langsung tidur buat ngilangin rasa cemasnya. Jadi kalau orang cemas tidur aja gitu. Seketika dia langsung ingat kalau memang udah masuk waktu maghrib. Rombongan Ryu yang bersembilan tadi, yang dari puncak gunung Argopuro, langsung setelah sampai langsung turun karena malam udah nyelimutin perjalanan. Sekitar jam 8 malam, tim Ryu sama teman-temannya sampai ke Cisentor. Mereka milih buat istirahat di tenda masing-masing karena kecapean. Sekitar jam 2 pagi, Irfan ngedengar ada langkah kaki di luar tenda. Ingat kejadian yang pas ngecamp pertama? Irfan pun negur orang yang lagi di luar tenda. Namun lagi-lagi gak ada sautan apa-apa dari luar. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa takutnya. Rasa penasarannya maksudnya. Jumat pagi, mereka semua siap-siap buat sarapan dan packing buat ngelanjutin perjalanan. Pagi itu mereka dihibur sama obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, Irfan langsung nyeletuk nanyain siapa yang keluar tenda malam-malam. Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya? Tanya Irfan. Kalau kami udah tidur mas, ucap Andi. Iya mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda? Dingin tau. Saut kakak pendaki asal Depok. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya? Tanya lagi. Enggak ah, kami tidur pules malaman, ujar Sony. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Di sini kita langsung packing ya, karena kita akan nginep di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup, lanjut Sony. Sepertinya jam 10 menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. 3 kali mulai pendakian, semua diawali dari jam 10. Perjalanan menuju ke Taman Hidup memang cukup ngelelain. Enggak jauh kayaknya, trekkingnya juga mungkin menantang. Kami ngelewatin berbagai bukit yang nanjak. Sekitar jam 5 sore, mereka semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi mereka gak bisa ngediriin tenda di dekat bibir danau atau milih ngecamp di pinggir danau. Jadi mereka mutusin buat ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir mereka di gunung bersama-sama, akhirnya Sony, Irfan, dan kelima mahasiswa Yogyakarta lainnya milih buat nikmatin malam di depan tenda sambil cerita-cerita. Si Ryu sama Dian milih tinggal di dalam tenda sambil cerita-cerita. Jadi ada yang cerita di luar, ada yang cerita di dalam. Tiba-tiba Dian manggil nama Sony.
Mereka ngobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran. Sedangkan tenda yang ditempatin sama Ryu ada di ujung kanan pelataran, jadi ujung ketemu ujung gitu. Tenda yang didiriin sama Ryu ada tepat di samping kayu pohon yang tumbang. Sony, kamu ya? Ucap Dian di sela perbincangan kami. Lah, kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama teman-teman, ucapku. Emang kenapa Mas? Panggil-panggil nama Mas Sony. Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita. Oh, mungkin suara hewan kali. Di situ si Ryu nggak mau suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutin. Pinter nih si Ryu nih. Terus mereka mutusin buat lanjutin perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Jadi nostalgia gitu ceritanya, buat ngalihin perbincangan yang tadi. Sementara itu, si Sony sama teman-teman lainnya asik ngobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba mereka ngedenger ada langkah kaki dari danau masuk ke hutan. Di situ mereka semua langsung diem, saling lirik satu sama lain. Hewan kali itu, ucap Sony. Semua di situ dalam kondisi yang hening banget. Biar suasana nggak kaku, Sony kembali ngelanjutin obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Sony pinter nih. Mereka nggak mau dalam kondisi itu terus. Nggak kerasa waktu udah makin larut. Mereka akhirnya mutusin buat balik ke tenda masing-masing. Irfan, yang tendanya tepat berada di depan tenda si Ryu, langsung jalan ke arah tendanya. Pas dia jalan ngedeketin tenda, dia ngerasa ada orang jalan di belakangnya. Tapi pas dia noleh ke belakang, gak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman yang lain juga udah pada masuk tenda masing-masing. Irfan pun ngelanjutin jalan ke tendanya. Tapi lagi-lagi dia ngerasain ada orang di belakangnya. Karena takut, Irfan jalan lebih cepat dan langsung buka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet. Dan suara langkah kaki di belakangnya makin dekat ke dia. Irfan pun ngerasa ketakutan di situ. Suara langkah kaki itu hampir deket sama posisi dia pas mau buka resleting tenda. Pas di situ resleting tendanya akhirnya kebuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kaki. Irfan langsung nutup resleting tenda tanpa berani ngelihat keluar tenda. Setelah ngelepas sandal dan ngeletakin di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag. Sedangkan Irma yang sejak tadi udah tidur pules. Mas, bangun mas. Suara wanita itu langsung bangunin Irfan. Irfan bangun di situ karena dia dengar suara Irma. Pas badannya udah duduk, Irfan melihat Irma. Tapi Irma tidur pules di situ. Bahkan si Irma posisi tidurnya ngebelakangin si Irfan ini. Ma, kenapa kamu bangunin aku? Kata Irfan yang sedikit lebih ngantuk. Irfan lalu melirik jam tangannya yang ternyata nunjukin jam
2 pagi. Tapi di situ Irma kayak nggak bergeming sama sekali gitu. Irfan pun menggoyangin badan Irma buat ngebangunin, tapi Irma masih tidur dengan pulesnya. Karena ngeliat Irma gak bangun-bangun, Irfan pun kembali ngelanjutin tidurnya. Belum sampai 30 menit dia tidur, suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, mas, bangun mas. Irfan pun bangun dengan perasaan yang agak kesel, karena dia mikir Irma yang bangunin. Pas sudah bangun dan lihat Irma, ternyata